Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Praditya. Oke, pada pertemuan kali ini di sini kami akan membahas materi kami mengenai pengenalan rekayasa perangkat lunak. Di sini merupakan daftar nama kelompok kami sekaligus pemapar materi. Untuk mengefisienkan waktu, kita ke slide selanjutnya. Nah, adapun poin-poin yang dibahas mengenai materi kami di sini, pertama bagian A, sejarah singkat rekayasa perangkat lunak. Kemudian bagian B, pengertian rekayasa perangkat lunak. Kemudian bagian C, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Kemudian bagian D, RPL disiplin ilmu lainnya. Kemudian bagian E, jenis perangkat lunak. Kemudian bagian F, perangkat lunak secara umum. Kemudian bagian G, pentingnya rekayasa perangkat lunak. Oke, kita ke slide selanjutnya. Sejarah singkat rekayasa perangkat lunak. Nah, pada tahun 1945 sampai dengan 1965 dikatakan sebagai awalan. Nah, istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhiran 1950-an dan awalan 1960-an. Saat itu masih terdapat debat tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Nah, makanya pada tahun 1945 sampai 1965 dikatakan sebagai awalan. Oke, sedangkan dari tahun 1965 sampai dengan 1985 dikatakan krisis perangkat lunak. Nah, pada tahun 1960-an hingga 1980-an banyak masalah yang ditemukan para praktisi pengembang perangkat lunak. Banyak proyek-proyek yang gagal hingga masa ini disebut sebagai krisis perangkat lunak. Nah, krisis perangkat lunak ini banyak terjadinya kasus kegagalan pengembangan perangkat lunak yang terjadi mulai dari proyek yang mengembangkan perangkat lunak melebihi anggaran hingga kasus yang mengakibatkan kerusakan fisik dan kematian. Salah satu kasus yang terkenal antara lain meledaknya roket Ariane akibat kegagalan perangkat lunak. Nah, makanya pada tahun 1965 sampai dengan 1985 dikatakan krisis perangkat lunak. Oke, di sini pada tahun 1985 kini tidak ada senjata pamungkas. Nah, selama bertahun-tahun para peneliti memfokuskan usahanya untuk menemukan teknik jitu untuk memecah masalah krisis perangkat lunak. Berbagai teknik, metode, alat proses diciptakan dan diklaim sebagai senjata pamungkas untuk memecahkan kasus ini. Mulai dari pemrograman terstruktur, pemrograman berorientasi objek, perangkat pembantu, pengembangan perangkat lunak atau yang biasa disebut CAS tool, berbagai standar UML, hingga metode format diagung-agungkan sebagai senjata pamungkas untuk menghasilkan software yang benar-benar sesuai dengan dan dapat tepat waktu. Oke, untuk slide selanjutnya di sini akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya, Restika. Saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu pengertian rekayasa perangkat lunak. Menurut Wikipedia, rekayasa perangkat lunak adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Kemudian, menurut IEEE Computer Society, rekayasa perangkat lunak sebagai penerapan suatu pendekatan yang sistematis, disiplin, dan terkuantifikasi atas pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan perangkat lunak, serta studi atas pendekatan-pendekatan ini, yaitu penerapan pendekatan engineering atas perangkat lunak.
Jadi, rekayasa perangkat lunak adalah proses membuat perangkat lunak dengan menggunakan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip rekayasa sehingga dihasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Kemudian, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu software requirements, berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Yang kedua, software design, mencakup proses penentuan arsitektur, komponen, antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, software construction, berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak, termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencairan kesalahan. Kemudian yang keempat yaitu software testing, meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Kemudian yang kelima yaitu software maintenance, mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Kemudian yang keenam, software configuration management, berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kemudian yang ketujuh, software engineering management, berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran RPL, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Kemudian yang terakhir, yaitu software engineering process, berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran, pengelolaan, perubahan dan perbaikan proses RPL. Software quality menitikberatkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Satria. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya, Resita. Yang pertama, rekayasa perangkat lunak disiplin ilmu lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko, dan penjadwalan proyek. Bidang ilmu manajemen kualitas meliputi pengembangan sistem kualitas, manajemen risiko dan kendala, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan atau interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori, sistem analisis biaya keuntungan, pedomelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Yang kedua, jenis perangkat lunak. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software, aplikasi seperti perangkat-perangkat pengolahan kata dan browser web. Sistem operasi merupakan sistem operasi pada lapisan pertanyaan ditempatkan pada komputer dinyalakan. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Perangkat lunak bahasa, program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa mesin agar dapat diterima dan dimengerti oleh komputer. Program aplikasi merupakan suatu program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Yang ketiga, perangkat lunak secara umum. Perangkat lunak secara umum terbagi menjadi dua, perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem adalah suatu perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Perangkat lunak aplikasi adalah suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sintami Rusianti Putri.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membawakan materi yang sebelumnya telah dibawakan oleh teman saya. Langsung saja kita ke materinya. Nah, adapun perangkat lunak sistem dapat dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu ada bahasa pemrograman, sistem operasi, dan utility. Nah, apa itu bahasa pemrograman? Jadi, bahasa pemrograman merupakan sebuah perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan oleh komputer. Contoh dari bahasa pemrograman yaitu ada Basic, C++, Pascal, dan ada Fortran. Kemudian sistem operasi. Nah, pada saat komputer pertama kali kita nyalakan atau kita hidupkan, maka sistem operasilah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi ini yang mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, lalu memanajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuaian. Contoh dari sistem operasi itu sendiri antara lain ada DOS, Unix, Windows 95, kemudian ada IMB OS 2, kemudian ada Apple System. Kemudian utility. Nah, sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Misalnya pemeriksaan perangkat keras atau hardware troubleshooting, memeriksa disket yang rusak, bukan rusak fisik, kemudian mengatur ulang isi hard disk. Contoh dari utility adalah Norton Utility. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke materi berikutnya, yaitu pentingnya rekayasa perangkat lunak. Nah, di era saat ini, berbagai instansi pemerintah ataupun swasta baik dalam maupun luar negeri menggunakan perangkat lunak atau software sebagai kebutuhan esensialnya. Nah, adapun pentingnya rekayasa perangkat lunak dan perangkat lunak yaitu yang pertama, semua negara maju ekonominya bergantung pada perangkat lunak. Kemudian yang kedua, rekayasa perangkat lunak berkaitan dengan teori, metode, dan alat untuk pembangunan perangkat lunak secara profesional. Kemudian yang ketiga, makin banyak sistem yang dikendalikan oleh perangkat lunak. Lalu rekayasa perangkat lunak berkaitan dengan biaya efektif pembuatan perangkat lunak. Lalu harga perangkat lunak sering lebih mendominasi harga sistem komputer. Harga perangkat lunak pada PC sering lebih mahal daripada harga perangkat kerasnya. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Nah, adapun tujuan dari rekayasa perangkat lunak yaitu yang pertama, memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah, kemudian menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal, dan tepat waktu. Kemudian menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform. Lalu menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Nah, sekian materi. Nah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.